Francis Zuber adalah seorang YouTuber yang dikenal lewat video-videonya saat bermain ski di pegunungan bersalju. Kontennya biasanya menampilkan keindahan alam dan sensasi meluncur di medan ekstrim. Namun dalam salah satu videonya yang telah ditonton lebih dari 1 juta kali, Francis justru merekam sebuah kejadian yang jauh dari kata indah dan nyaris berujung dengan tragedi. Pada deskripsi videonya, ia menuliskan bahwa peristiwa itu terjadi di Gunung Baker di area South Country. Saat itu ia sedang bermain ski bersama seorang rekannya. Ketika matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa, sekilas papan snowboard yang mencuat dari salju. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup untuk membuatnya berhenti. Tanpa disadari banyak orang, di bawah tumpukan salju tebal itu terdapat seorang snowboarder pengalaman bernama Ian Steger. Come on. Come on. Fucking goddamn it. Hold on, I'm coming. Come on. Ia terjatuh, terbalik, dan masuk ke lubang pohon dengan posisi kepala terlebih dahulu. Tubuhnya terkubur hampir sepenuhnya. Dalam kondisi seperti itu, para ahli menyebutkan bahwa hampir mustahil seseorang bisa menyelamatkan diri sendiri. Dalam kondisi seperti itu, para ahli menyebutkan bahwa hampir mustahil seseorang bisa menyelamatkan diri. Jika tidak segera ditemukan, kematian akibat kehabisan oksigen hampir pasti terjadi. Come on, help me out. Help me out here. You okay? You alright? Okay, you're good. You're good, I got you. You okay? Can you breathe? Oh, yeah. Okay. Alright. We're both gonna catch our breath for a sec. I'm gonna help dig you out, okay? Thank you. Yeah, no problem, man. You're good. Oh. Alright. Get a little more snow away from the mouth. Okay. All right. Okay, you all right? I'm good. Okay. I'm gonna back up for a second, get my shovel out, okay? Thank you. You're good, man, you're good. Belakangan, Steger menjelaskan bahwa selama terjebak, ia sama sekali tidak mendengar Francis mendekat. Dalam kegelapan dan tekanan salju, satu-satunya yang ia dengar hanyalah napasnya sendiri, perlahan semakin berat. Jika Francis tidak kebetulan melintas di jalur tersebut, kemungkinan besar ceritanya akan berakhir sangat tragis. Kejadian mengerikan berikutnya diunggah ke YouTube pada 1 Oktober 2022 dan terjadi di sisi lain dunia di Gunung Futago, Jepang. Dalam rekaman tersebut, seorang pria sedang menuruni punggung bukit berbatu. Tanpa peringatan, seekor beruang gunung tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Alih-alih langsung panik ataupun berlari, pria itu bereaksi berdasarkan naluri. Ia berbalik dan menghadapi ancaman tersebut secara langsung. Sambil berteriak sekeras mungkin, ia memukul ke area beruang, menendang ke depan, melakukan segala cara untuk melakukan perlawanan. Setelah berhasil menciptakan jarak, ia segera berlari kembali naik ke punggung bukit, sesekali menoleh ke belakang dengan cemas untuk memastikan ia tidak sedang dikejar. Detik-detik itu penuh ketegangan karena satu kesalahan kecil saja itu sangatlah fatal. Belakangan, setelah rekaman tersebut ditinjau ulang, terungkap bahwa beruang itu bukanlah menyerang tanpa alasan. Hewan tersebut ternyata sedang melindungi anaknya. Tanpa disadari, pria itu telah memasuki wilayahnya dan insting protektif sang beruang pun muncul. Karena serangan datang lebih dulu, pria itu tidak memiliki pilihan lain selain bertindak untuk membela diri. Dan berkat reaksinya yang cepat, ia berhasil lolos dari situasi yang berpotensi mematikan tersebut.
Ini video paling gokil, di mana dua pria bernama Aaron dan Logan mengalami momen paling menegangkan dalam hidup mereka ketika sebuah perjalanan biasa tiba-tiba mencekam. Tanpa peringatan, mereka berhadapan langsung dengan anggota kartel Meksiko dan seluruh kejadian itu terekam jelas oleh kamera dashboard mobil mereka. By the way, Aaron dan Logan ini mengelola sebuah kanal YouTube bernama Out of the Trail. Biasanya mereka dikenal sebuah pemburu badai yang mendokumentasikan bencana alam, khususnya tornado. Namun kali ini tujuan mereka berbeda. Mereka sedang menjelajahi wilayah terpencil di daerah Meksiko, menyusuri jalan-jalan sepi untuk memotret burung dan satwa liar. Dan deskripsi videonya, mereka menuliskan bahwa rekaman tersebut diambil dari kamera depan mobil saat mereka berkendara di daerah terpencil. Masalah dimulai ketika mereka berbelok ke sebuah jalan tanah yang benar-benar sunyi. Setelah melaju beberapa saat, Logan melihat ke kaca spion dan jantung mereka langsung terasa jatuh, di mana sebuah kendaraan melaju kencang ke arah mereka terlalu cepat untuk ukuran jalan tersebut. Mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan, di mana orang-orang di dalam mobil tersebut memiliki senjata. Kepanikan langsung terjadi. Mereka mulai memohon, berharap nyawa mereka tidak dihabisi di tengah jalan kosong itu. Sekelompok pria bersenjata turun dan mengarahkan senjata langsung ke arah mereka. Situasi berubah menjadi konfrontasi yang sangat menegangkan, di mana percakapan singkat terjadi, penuh ketakutan dan diperparah oleh keterbatasan bahasa. My God, they have guns. Jesus, Jesus. Go, 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 No, go, no, 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 please, Aaron, go. please, 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 what? Please, please, please. Please, what? Please, what? No, Espanol, please. We're just... No problem, no problem. Wait. Please, please, please. No problem. Okay? No problem. Please, You wait. por favor. ¿Dónde vas? Hey, come on. Please. No problem, okay? About to pass No out. problem, okay? No problem. Logan, don't. It's okay, Oh, it's okay, hey. it's okay. No problem, okay? What? You wait. Can we go? Wait, don't. Oh my God. Oh my God. Una foto de... Please, please, Yeah, please. no, por favor. no, okay. Hey, no. Easy. No pasa nada. No problem. Hey, Okay. easy, okay? Hey, ¿dónde? No pasa nada. What's your name? Aaron. What's your name? Aaron. Edwin. See. You? Logan. Edwin. What's your name? Philip. Hello? No Can problem. you speak English a little? A little. Please don't kill us. No problem. Rasa takut itu begitu kuat hingga Aaron dan Logan hampir pingsan bergantian. Setiap detik terasa seperti penentuan hidup dan mati. Akhirnya beberapa saat yang terasa sangat lama, para pria bersenjata itu menjelaskan maksud mereka. Jalan itu harus dikosongkan sebelum mereka lewati. Dan setelah memastikan tidak ada masalah, mereka memutuskan untuk membiarkan Aaron dan Logan pergi. Dengan tubuh gemetar dan napas tertahan, kedua pria itu memutuskan melanjutkan perjalanan meninggalkan lokasi tersebut dengan satu kesadaran pahit. Pada musim panas tahun 2018, sekelompok anak muda di Clark County, Washington memutuskan untuk menghabiskan hari mereka di sebuah lokasi favorit warga setempat bernama Morton Falls. Tempat ini terkenal dengan sebuah jembatan yang menjulang sekitar 60 kaki di atas permukaan air. Dan setiap musim panas, jembatan itu berubah menjadi arena adu nyali. Siapa yang paling berani melompat, dialah yang paling hebat. Hari itu, Jordan berdiri di atas jembatan bersama teman-temannya. Berbeda dengan yang lain, ia tampak ragu. Ia belum yakin bisa melompat di jembatan itu. Beberapa temannya mencoba menyemangatinya agar berani mengambil langkah itu. Sementara itu, ada sahabat terdekatnya, Taylor, yang duduk tepat di belakangnya. Tanpa peringatan apapun, Taylor tiba-tiba mendorong Jordan. Jordan terjatuh tanpa keseimbangan dan ia menghantam air dengan wajah lebih dahulu. 3, 2. Well, she's saying no. It's been 7 months. Ready? Begitu tubuhnya tenggelam, teman-temannya langsung menyadari bahwa ini bukan lompatan biasa.
Ada sesuatu yang salah. Perlu diketahui, jatuh dari ketinggian 60 kaki ke air itu sangatlah berbahaya. Dalam kasus Jordan ini, dampaknya sangat parah. Ia mengalami 6 tulang rusuk patah, paru-parunya tertusuk, serta memar di hampir seluruh tubuhnya. In the air, I think I might have fainted, but when I hit the water, I was definitely awake and aware. Can you remember what was going through your head when that fall was taking place? I don't think I was really thinking about anything. I was kind of just thinking of what to do. What am I gonna do? Insiden itu dengan cepat menjadi viral nasional. Taylor kemudian diwawancara oleh berbagai media. Ia menyatakan penyesalannya dan menceritakan bahwa ia sangat sekali ingin mengunjungi Jordan di rumah sakit. Namun bagi banyak orang, Taylor terlihat menikmati sorotan dan perhatian yang ia terima. I just sincerely apologize to Jordan Horton, to her family and friends for the pain and humiliation. Berbeda dengan itu, Jordan dan keluarganya menuntut pertanggungjawaban. Mereka membawa kasus ini ke pengadilan. Di sana, Taylor akhirnya mengaku bersalah atas tindakan berbahayanya secara sembrono. Pada akhirnya, Taylor dijatuhi hukuman 2 hari penjara serta 38 hari pelayanan publik. Sementara itu, Jordan perlahan-lahan pulih hingga akhirnya sembuh sepenuhnya. Ironisnya, hingga hari ini, jembatan Molten Falls tersebut masih tetap menjadi tujuan populer setiap musim panas, tempat banyak orang melompat di sana.